Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan mencoba menjelaskan pernyataan Bang Haji Rhoma Irama tentang PWILS. Pernyataan yang mana? Pernyataan yang menyatakan bahwa PWILS adalah satu-satunya organisasi yang concern, yang peduli, berkomitmen menjaga akidah umat Islam. Ada di PWI. Karena PWI lah satu-satunya organisasi yang punya komitmen untuk menjaga akidah umat Islam. Nah ini yang membuat panas kuping-kuping mereka yang tidak suka PWILS, tidak suka Ki Haji Imaduddin, tidak suka polemik nasab, alias ya antara mukibin dan orang netral yang enggak mau ikut-ikutan polemik nasab. Orang netral itu juga akhirnya membela mukibin dan ba'alwi karena menguntungkan mukibin dan ba'alwi. Siapa di antara orang yang mencoba netral yang akhirnya menguntungkan mukibin dan ba'alwi? Itu salah satunya adalah YouTuber Sani Uye. Jadi Sani Uye ini adalah santri NU yang gagah berani melawan para Wahabi. Baguslah. Jadi ada defendernya lah kita ini. Dan beliau ini juga berperilaku atau beraksi seperti polisi lah begitu. Menyemprit orang yang salah. Entah itu kiai, entah itu habib, entah itu ulama, artis, apalagi Wahabi. Semua habis dia sempriti dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun rupanya Sani Uye harus hati-hati berhadapan dengan Bang Haji Rhoma Irama. Karena beliau sudah sangat sepuh dan Sani Uye masih sangat muda. Minimal akhlak dijaga lah begitu kira-kira. Karena Bang Haji Rhoma Irama tidak pernah menyenggol Sani Uye. Dalam beberapa kesempatan Sani Uye terlihat underrate atau underestimate, mengecilkan, menyepelekan Bang Haji Rhoma Irama. Mungkin karena beliaunya santri, bisa kitab kuning, bisa banyak ilmu pengetahuan agamanya, sementara Bang Haji hanyalah seorang artis dangdut. Tapi itulah hak dia untuk merasa seperti itu. Adapun Bang Haji Rhoma Irama memang tidak butuh kepada panggilan. Mau disebut ustadz, mau disebut kiai, mau disebut haji, mau disebut bang, mau disebut nama pun Rhoma atau si Rhoma itu sudah sangat biasa. Beliau makomnya tidak di sana lagi. Silakan saja mau dipanggil apapun, Bang Rhoma, Bang Haji, si Rhoma dan lain-lain. Karena memang beliau bukanlah orang yang terbiasa dengan penghormatan. Bukan kiai besar, bukan ulama besar, bahkan ustadz kecil pun tidak. Beliau hanyalah seorang yang mencintai agama ini, yang ingin menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan sejumput ilmu agama yang beliau ketahui. Kerap kali beliau menangis ketika ada orang memuja-muja beliau atau menyanjung beliau, karena tidak ingin menjadi kesombongan atau menjadikan beliau tinggi hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terjunnya Bang Haji Rhoma Irama dalam polemik nasab, kemudian mendukung PWILS, tidak lepas dari niat baik beliau, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa kemungkaran yang beliau akan cegah ini? Ya penyalahgunaan nasab atau status keturunan Nabi untuk memanipulasi umat. Kemudian banyak khurafat-khurafat dari para habaib ba'alwi, dongeng-dongeng karangan yang itu banyak menyalahi Al-Quran dan hadis. Kemudian juga kelakuan-kelakuan akhlak-akhlak para habaib ba'alwi yang merendahkan orang-orang NU,
merendahkan NU, merendahkan para kiai-kiai, itu juga menjadi bagian dari dakwah Bang Haji Rhoma Irama. Kemudian juga pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, ini juga bagian dari dakwah Bang Haji Rhoma Irama. Jadi kita maklumi ijtihad beliau di bidang ini. Beliau sudah memutuskan bahwa saya harus berjuang di bidang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi usaha-usaha Bang Haji Rhoma Irama ini banyak mendapat tantangan, banyak mendapat kritikan, bahkan hinaan, ejekan, bulian, dan seterusnya. Ya, tidak apa-apa. Seperti beliau katakan, tidak masalah. Bahkan banyak forsa yang mengundurkan diri. Silakan. Masih banyak forsa yang mendukung beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memahami kenapa Bang Haji Rhoma Irama mengatakan hanya PWI-LS yang berkomitmen, yang concern, yang berjuang untuk menegakkan, memurnikan, menjaga akidah umat ini. Dan ini ditertawakan, dibuat lelucon, dibuat bulian oleh Sani Uye. Kita dengarkan buliannya. Dengan gagahnya Bang Haji Rhoma Irama berteriak, "Saya ada di PWI, karena PWI lah satu-satunya organisasi yang berkomitmen menjaga akidah umat Islam. Saya ada di PWI." Emangnya kenapa kalau Anda di PWI, ha? Emangnya kenapa? Lalu Bang Rhoma Irama ini berteriak, karena PWI lah satu-satunya organisasi yang berkomitmen menjaga akidah umat Islam. Waduh, gawat ya, gawat ucapan Rhoma Irama ini. Apa maksud ucapan Rhoma Irama ini, kawan-kawan? Dia mengatakan karena PWI lah satu-satunya organisasi yang berkomitmen menjaga akidah umat Islam. Apa maksud orang ini ya? Apakah Rhoma Irama ini lupa bahwa PWI itu organisasi baru? Sebelum ada PWI sudah ada Nahdlatul Ulama. Sebelum PWI ada, sudah ada yang namanya organisasi Muhammadiyah dan organisasi-organisasi yang lainnya yang menjaga akidah umat Islam. Ini organisasi baru kok sudah berteriak Rhoma Irama ini, karena PWI lah satu-satunya organisasi yang menjaga akidah umat Islam, katanya. Apakah Rhoma Irama ini berpikir bahwa NU itu tidak menjaga akidah umat Islam? Apakah Rhoma Irama ini menyangka bahwa Muhammadiyah itu tidak menjaga akidah umat Islam? Siapa PWI itu? PWI itu adalah organisasi baru, Rhoma. Organisasi baru sudah sosokan Rhoma Irama ini. Nah, di sini kita ingin menjelaskan bahwa konteks Bang Haji Rhoma Irama bicara ini adalah dalam konteks ke-NU-an. Karena PWLS, polemik nasab, dan seluruh masalah terkait habaib dan polemik nasab ini ada dalam dunia NU. Kita belum bicara Muhammadiyah, belum bicara Persis, belum bicara Wahabiyah, Irsyad, dan lain-lain. Karena konteksnya sekarang ini adalah NU, maka yang beliau bicarakan waktu itu berkaitan dengan NU. Ini untuk menghapus atau menghasyar Muhammadiyah dan organisasi lain di luar NU. Konteks beliau adalah NU. PWI-LS adalah orang-orang NU yang berkomitmen menjaga akidah umat Islam ini. Loh, kata Sani Uye, emang NU tidak menjaga akidah umat Islam ini? Sementara ini tidak. Sementara ini tidak, bos. Apa yang terjadi? Kelakuan habaib ba'alwi yang direstui NU, diantaranya mendongeng-dongeng yang tidak ada dasarnya, yang mengajarkan khurafat, mi'raj 70 kali sehari semalam, yang mengajarkan kultus kepada keluarga Nabi, yang memalsukan makam. Itu tidak ada satupun dari NU secara kelembagaan memberikan penjagaan. Minimal mengingatkan, jangan begitu, ini tidak sesuai. Dipanggil Habib-Habib itu dan diperingatkan misalnya. Atau dibuat fatwanya bahwa Habib ini melenceng.
Habib ini tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Habib ini menyebarkan khurafat, Habib ini tidak ada. Di NU tidak ada penjagaan terhadap akidah. Khusus yang dilakukan oleh Ba'alwi ya. Oleh umat lain iya. Ada sedikit saja. Misalnya aliran hakekok langsung diadili. Langsung dipanggil, langsung dibuat pernyataan oleh kiainya, tidak akan mengulangi lagi. Tetapi khusus untuk Ba'alwi tidak ada. Jadi praktek kemungkaran, pemalsuan nasab, menggunakan nasab Nabi yang tidak valid untuk kepentingan duniawi, untuk dawir, untuk urusan kualat, untuk urusan syafaat dan lain sebagainya, ini terus-menerus dilakukan. Jangankan masalah nasab, menjaga akidah umat Islam dari urusan nasab ini supaya tidak mengagung-agungkan. Permasalahan khurafat-khurafat pun, permasalahan akidah, penyelewengan akidah pun, NU tidak ada action. Jadi ini yang dimaksud Bang Haji, satu-satunya organisasi yang komitmen, tidak ada lagi. NU dalam hal ini tidak. Dibiarkan berlarut-larut sehingga Habaib Ba'alwi begitu menguasai NU. Begitu mendominasi NU, begitu diagung-agungkan NU, begitu dawuhnya itu, ucapan-ucapannya itu diterima apa adanya. Take for granted. Seolah-olah mereka lah penguasa agama ini. Kita tidak bicara Muhammadiyah karena Muhammadiyah memang tidak mengakui Habaib Ba'alwi keturunan Nabi. Jadi selama belum ada PWILS, keadaan ini semakin kronis, semakin merajalela, semakin liar. Bahkan orang-orang NU sudah ikut terbawa oleh mereka. Bahkan Habaib Ba'alwi sudah banyak berada di lembaga struktural NU. Lah ini mana komitmen NU untuk menyelamatkan akidah umat ini? Menyelamatkan akidah umat dari golongan lain luar Ba'alwi, iya ada. Seperti penindakan terhadap Nabi Musadek, kemudian siapa itu yang utusan malaikat Jibril itu, Lia Eden kalau nggak salah. Itu ada tindakan. Tetapi untuk Ba'alwi tidak ada. Silahkan saja mau merusak umat Islam dengan cerita-cerita tahayulnya, khurafat di luar akidahnya. Silahkan. Inilah yang dimaksud Bang Haji. Tidak ada komitmen NU dan organisasi lain. Selain NU apa yang di dalam NU yang komitmen untuk memberantas kemungkaran dari Habaib Ba'alwi ini? Tidak ada kan? MUI juga diem, Basul Masail juga diem, Banser ya ikut ndawuh Kiai NU, PMII semua tidak ada yang bersuara. Bahkan ketika Kiai NU, Gus Dur, Kiai Haji Said Akil, Kiai Haji Ma'ruf Amin dihina-hina, semua tidak ada yang bereaksi, diam semua, tidak ada yang berani. Kulo ni berharap PPNU mbok yo rodok nesu lho Mbak Hasim diloknen. Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i dawuh, man ughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Siapa yang dipancing kemarahannya nggak marah juga, ancene himar, pancen wedhus, pancen kebo. Gus Dur dituduh buta mata buta hati. Kiai Ma'ruf Amin anjing babi jarene. Mbah Hasim nol bodoh. Ono wong NU tokoe kiai ini dilok-lokne rane 11. Kula kok khawatir kuwi duduk menungso to. Maka muncullah PWLS ini berkomitmen memberantas itu semua walaupun tidak direstui NU. Ora apa-apa wis. Aku sing nanggung dhewe akibatnya. Ngono. Jadi karena PWLS ini berani, maka Bang Haji Roma apresiasi. Dan beliau mengatakan seperti itu. Hanya PWLS yang berkomitmen berani menyelamatkan akidah umat Islam oleh Ba'alwi ini. Begitu kira-kira terjemahan luasnya. Jadi si pengkritik itu ya harusnya memahami konteks. Dalam hal apa beliau ini bicara. Bagaimana visi misi PWLS. PWLS memang baru. Tetapi komitmennya lebih besar daripada NU. Karena NU selama ini diam,
tidak ada komitmen, tidak ada usaha menjaga akidah umat Islam dari pengerusakan oleh Ba'alwi. Begitu kira-kira penjelasan dari kami terkait statement Bang Haji Roma Irama tentang PWLS satu-satunya organisasi yang komitmen menjaga akidah umat Islam. Sekarang ini Ba'alwi merajalela, satu-satunya PWLS yang berani melawan. NU tidak ada. NU melempem, NU lemah, NU manut-manut saja terhadap pengerusakan ini. Kalau tidak ada yang berani, tidak ada yang mengingatkan, maka NU dan kiai-kiainya itu ya berdosa semua, ikut kena dosanya, berjamaah. Berhubung ini sudah ada yang mengingatkan, maka insya Allah mereka selamat. Seharusnya ya PWLS ini didukung. Kalau mereka takut kualat, kalau mereka takut tidak dapat syafaat, kalau mereka takut ditinggalkan para habaib, serahkan pada PWLS, dukung dari jauh PWLS. Begitu seharusnya. Ini yang ingin kita jelaskan kepada masyarakat tentang statement Bang Haji Roma Irama ini betul adanya. Kalau kita memahami secara luas. Tetapi kalau dipelintir, kemudian dibarengi dengan suudzon, dibarengi dengan underrated, dengan mengecilkan, dengan melecehkan, membuli dan lain sebagainya, ya hasilnya seperti YouTuber SU itu. Jadi beliau terlalu jumawa dan menghapus konteks yang sedang dibicarakan. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.